Di sini saya akan membahas tentang seorang tokoh bernama Ulil Absar Abdallah. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim atau lebih dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri jaringan Islam liberal. Beliau lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 1967. Ayahnya bernama Abdullah Rifai adalah pengelola pesantren Mansajul Ulum di Pati. Ulil mengakui bahwa ayahnya adalah sosok yang cukup keras dalam mendidik santrinya. Namun Ulil berterima kasih pada sikap ayahnya tersebut, karena dari didikan itulah ia dapat menguasai tata bahasa Arab atau nahwu di bidang yang menjadi keahlian ayahnya. Ulil menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Mataliul Falah, Kajen Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh almarhum Kyai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Ketika menempuh pendidikan di madrasah, Ulil memiliki ketertarikan yang cukup besar pada bidang sastra Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Ulil adalah seorang sosok yang memiliki kultur santri yang cukup kental, karena sejak kecil hingga menempuh sekolah menengah ia banyak bersentuhan dengan tradisi pendidikan keagamaan, sesuatu yang menjadi ciri khas kalangan NU. Akibat persentuhannya tersebut, Ulil dapat mengakses berbagai literatur Islam klasik. Ulil mendapat gelar sarjananya di Fakultas Syariah Lipia atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Lipia merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud di Arab Saudi. Ulil juga pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Boleh jadi karena persentuhannya dengan pendidikan filsafat di STV Drikarya, maka hal itu ikut membentuk pandangan keagamaan Ulil menjadi sangat kritis dan rasionalisme dalam memaknai teks-teks agama. Ulil lalu melanjutkan studi doktoralnya di Boston University, Amerika Serikat. Dalam proses studinya di Amerika, Ulil dengan mudah mengakses berbagai karya intelektual yang dating dari berbagai tradisi pemikiran karena ia memiliki kemampuan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab yang cukup baik. Di Indonesia, Ulil dikenal sebagai salah satu tokoh cendekiawan muda Muslim yang melopori pembentukan jaringan Islam liberal. Dalam aktivitasnya di jaringan Islam liberal, Ulil sering menuai simpati yang cukup besar, khususnya dari kalangan anak muda karena ia hadir membawa pandangan yang cukup segar. Namun Ulil juga kerap menuai berbagai kritik tajam hingga ancaman pembunuhan oleh kelompok-kelompok yang anti pemikirannya. Pemikiran Ulil sering dianggap menyimpang dan nyeleneh karena ia sering melontarkan gagasan yang cukup asing dan bertentangan dengan apa yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Namun Ulil tak menghiraukan itu, ia tetap saja teguh pada pendiriannya. Belakangan ini, Ulil yang merupakan menantu budayawan dan tokoh senior NU menyibukkan diri untuk menjadi seorang politikus di Partai Demokrat. Namun sebelum aktif sebagai politikus, Ulil pernah menjadi ketua Lakpesdam atau Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sekaligus juga menjadi staf peneliti di Institut Studi Arus Informasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Program Indonesia Conference on Religion of Peace dan juga Direktur Freedom Institute di Jakarta. Islam dan kebebasan di mata Ulil. Islam adalah sebuah agama yang memberikan pandangan optimisme pada kebebasan. Menurut Ulil, kebebasan dalam Islam memiliki landasan teologis dan historis. Pertama, Islam memberikan prinsip kebebasan dalam Al-Quran. Kedua, sejarah Nabi Muhammad adalah sejarah yang dipenuhi dengan penindasan. Ketika Nabi Muhammad di Mekkah, ia mengalami ancaman, tekanan, dan penolakan dari warga Mekkah. Atas dasar itulah Nabi berhijrah ke Madinah demi mendapatkan kebebasan. Karena di Mekkah ia tidak mendapatkannya, dan latar belakang itulah Islam muncul menjadi agama yang menghormati kebebasan.
Menurut Ulil, kebebasan adalah sebuah prinsip yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh atas terhadap dirinya. Karena pertanggungjawaban itulah setiap individu bebas menentukan kehendaknya. Namun ia harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan. Sebagai subjek yang sadar dan memiliki tanggung jawab, maka ia tak boleh dipaksa. Jadi dalam suatu kebebasan tersebut terdapat suatu tanggung jawab. Lanjut Ulil, mereka yang melaksanakan kewajiban agama dalam keadaan terpaksa, maka tindakannya tidak akan dinilai atau tidak bernilai. Misalnya, bila seseorang dipaksa untuk mengingkari Tuhan dan ia terpaksa melakukan itu, maka ia tidak berdosa. Sayangnya, pandangan tentang kebebasan atau liberalisme masih sering dimaknai secara negatif oleh sebagian umat Islam di Indonesia, khususnya pasca keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ulil mengkritik pemaknaan MUI terhadap liberalisme karena MUI cenderung memaknainya dengan pandangan kata ibahiyah atau paham kebebasan yang tanpa batas atau keliaran. Umat Islam patut memperjuangkan sistem demokrasi karena sistem tersebut memberikan ruang lingkup bagi setiap individu untuk terlibat dalam pemecahan setiap persoalan masyarakat. Selama ini, sistem demokrasi masih sering dianggap sebagai sistem yang asing dalam Islam. Oleh kelompok Islam radikal, sistem ini dianggap sebagai sistem kufur yang berasal dari negara barat, sehingga tak patut dijadikan sebagai sistem alternatif umat Islam. Kelompok Islam radikal meyakini bahwa ajaran Islam khusus yang termasuk dalam Al-Quran dan Hadis merupakan ajaran yang telah sempurna dan komplit sehingga dapat berfungsi sebagai obat mujarab bagi seluruh persoalan kehidupan. Bahwa syariat adalah suatu paket lengkap yang sudah jadi satu resep dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah di segala zaman. Oleh karena itu, para kelompok Islam radikal meyakini bahwa penegak Islam atau hukum Tuhan dalam level negara menjadi suatu kewajiban mutlak. Namun, Ulil tak menyetujui pandangan kelompok Islam radikal tersebut karena ia meyakini bahwa tak ada perintah dalam ajaran Islam yang menganjurkan didirikannya negara Islam. Ia lebih menyatakan bahwa misi Islam yang saya anggap paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkan keadilan di muka bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi, tentu juga di bidang budaya. Bukan menegakkan jilbab, mengurung kembali perempuan, memelihara jenggot, memendekkan ujung celana, dan tetek bengek masalah yang menurut saya adalah bersifat juru'iyah. Keadilan itu tidak bisa dikhotbahkan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem atau aturan main, undang-undang, dan sebagainya yang diwujudkan dalam perbuatan. Simpulannya adalah kehadiran Ulil Absar dalam meramaikan wacana keislaman di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kegelisahan atau munculnya fenomena radikalisme agama di zaman reformasi, di mana salah satu penyebabnya adalah kuatnya kecenderungan penyembahan teks pada umat Islam. Akibatnya, ajaran Islam yang menekankan pada kebebasan menjadi terabaikan karena konsentrasi umat Islam lebih banyak dihabiskan untuk menyembah teks. Bagi Ulil, kebebasan adalah suatu prinsip yang inheren dalam ajaran Islam karena ia memiliki landasan teologis dan historis. Apa yang dilakukan Ulil adalah sebuah respon anak zamannya terhadap persoalan logosentrisme yang telah berada pada level yang mengkhawatirkan. Sebagai anak muda yang dibesarkan dalam iklim wacana postmodernisme yang ditandai dengan adanya relativisme dan pluralisme pemikiran, Ulil menggugat narasi besar dan juga penafsiran yang telah mapan dan terlembagakan, lalu menawarkan sebuah bentuk penafsiran baru
agar ajaran Islam dapat sejalan dengan perkembangan kemanusiaan. Gagasan yang dibawa oleh Ulil sudah sangat menarik bagi saya karena ia ditopang oleh berbagai data dan referensi yang kaya baik dari timur maupun dari barat. Sehingga mereka yang kurang mengikuti perkembangan wacana keilmuan atau keislaman akan sulit memahami jalan pemikiran Ulil yang cenderung akademis. Namun, saya melihat respon umat Islam terhadap pemikiran Ulil cenderung menjadi terbelah, di mana pemikiran Ulil kurang diapresiasi oleh kelompok radikal, yang pada umumnya memiliki basis massa yang kuat di kampus atau universitas sekuler. Bisa dilihat secara kritis, apa yang digagas oleh Ulil dalam pemikirannya bukanlah suatu yang baru, karena ia hanya menampilkan kembali gagasan yang telah disiapkan, landasan epistemologi dan teologisnya oleh para pemikir seperti Gus Nur, Gus Dur, Harun Nasution, dan beberapa bagian dari komunitas epistemik yang mewakili mazhab liberal. Dalam kemasan yang baru, namun apa yang dilakukan oleh Ulil tetap harus kita apresiasi karena ia telah menginjeksi umat Islam agar menghidupkan kembali kegairahan intelektual yang selama ini hilang dalam tubuh kita.